Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi lanjutan dari mata kuliah manajemen perbankan yang sudah 2 minggu telat, sehingga hari ini saya berusaha untuk mengirim 2 materi langsung untuk mengisi kekosongan pada 2 minggu belakangan. Baik, di kesempatan yang pertama kita akan membahas tentang sumber dana bank. Oke. Sumber dana bank atau uang-uang yang ada di bank itu secara umum digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada dalam dunia perbankan. Nah, lantas pasti timbul pertanyaan, kegiatan-kegiatan dalam dunia perbankan apa saja yang kemudian dibiayai oleh dana-dana yang ada dalam suatu lembaga perbankan. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama yaitu kegiatan operasional bank yang terdiri dari ada gaji karyawan, ada biaya sewa gedung. Kalau dia sewa, kalau kemudian dia punya gedung sendiri, biaya perawatan gedung. Kemudian ada kendaraan operasional, ada biaya listrik, air, dan telepon. Jadi saya ulangi lagi, salah satu peruntukan dana yang ada di bank itu adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional yang ada di lembaga perbankan yang terdiri dari 4 elemen yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, untuk mencari keuntungan. Nah, ini sudah saya ulang beberapa kali dalam kelas bahwa uang-uang yang ada di bank itu yang kemudian berasal dari masyarakat, yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan, itu kemudian digunakan oleh pihak perbankan untuk menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk produk kredit. Jadi salah satu peruntungan dana yang ada di bank selain kemudian membiayai kegiatan operasional bank, juga untuk mencari keuntungan dengan cara menyalurkan kredit. Karena seperti yang kita ketahui bahwa menyalurkan kredit pasti ada imbal balik yang diperoleh oleh pihak perbankan dari nasabah yang meminjam uang, yaitu bunga pinjaman. Berikutnya ada perluasan usaha atau bahasa kerennya ekspansi usaha. Jadi dana-dana yang ada dalam suatu lembaga perbankan itu selain kemudian digunakan untuk 2 kegiatan tadi, juga bisa kita gunakan untuk melakukan kegiatan perluasan usaha. Sederhananya juga seperti kalau kita punya usaha, kalau kita punya uang atau modal yang lebih banyak, tentu selain uang tersebut kita gunakan untuk kegiatan operasional usahanya kita, untuk mencari keuntungan, juga kita gunakan untuk memperlebar sayap dari usaha yang kita miliki. Kemudian yang keempat adalah tentu untuk membayar utang. Jadi bank sebagai lembaga yang kemudian semua uang di situ, ada banyak uang beredar di situ, tidak berarti dia tidak memiliki utang, karena semakin besar perusahaan secara teori, maka utangnya juga akan semakin besar. Jadi dana yang ada di dalam suatu lembaga perbankan itu juga digunakan untuk apa? Untuk membayar utang yang dimiliki oleh suatu lembaga perbankan. Jadi saya rasa untuk slide ini jelas. Kita pindah ke slide berikutnya. Kita bahas sumber dana bank. Jadi dana bank yang ada di bank itu, uang yang ada di bank itu tidak hanya berasal dari masyarakat, tidak hanya berasal dari masyarakat yang menabung di bank, tapi berasal dari 3 sumber yang kita bisa lihat pada slide ini. Berasal dari bank itu sendiri, dana dari bank itu sendiri, berasal dari masyarakat, dan berasal dari lembaga lain. Nah, ketiga sumber dana ini yang kemudian menjadi sumber dana-dana yang ada dalam suatu lembaga perbankan. Dan ini yang akan kita bahas satu persatu. Kita bahas dana dari bank itu sendiri dulu. Nah, dana dari bank itu sendiri ternyata terbagi menjadi beberapa elemen atau menjadi beberapa poin. Jadi dana yang berasal dari bank itu sendiri juga berasal dari beberapa sumber. Dari mana saja itu? Yang pertama, modal awal, seperti yang saya sudah sebutkan selalu di kelas, bahwa dana awal untuk membentuk suatu bank yang baru itu adalah sebesar 3 triliun. Kemudian ada dari saham yang diperjualbelikan. Kemudian ada dari laba ditahan. Jadi dana dari bank itu sendiri berasal dari modal awal, kemudian saham yang diperjualbelikan,
dan ada yang dari laba ditahan. Nah, laba ditahan ini kemudian kenapa dikatakan sebagai dana dari bank itu sendiri? Karena laba ditahan ini adalah keuntungan yang diperoleh oleh pihak perbankan yang kemudian idealnya keuntungan itu tersebut kan harusnya dibagi kepada seluruh pemegang saham. Tapi pada suatu kondisi ada kebijakan yang mengharuskan bank tersebut tidak membagi habis laba yang mereka hasilkan. Tapi sebagiannya kemudian dibagi, sebagiannya kemudian ditahan untuk dijadikan modal. Makanya laba ditahan masuk dari kelompok dana yang berasal dari bank itu sendiri. Karena laba yang dihasilkan itu berasal dari bank itu sendiri. Hasil usaha dari bank tersebut. Kemudian kita bahas dari dana dari lembaga lain. Nah, dana dari lembaga lain ini kita bisa lihat ada pinjaman dari Bank Indonesia, ada pinjaman antar bank atau istilah kerennya call money, dan ada pinjaman dari bank asing. Nah, kalau kita perhatikan dana dari lembaga lain ini terurut rapi. Yang pertama ada pinjaman dari Bank Indonesia, ada pinjaman antar bank, dan ada dari pinjaman dari bank asing. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian pinjaman dari Bank Indonesia itu ditaruh pada posisi yang paling atas? Jawabannya karena di Bank Indonesia itu punya kuota bagi seluruh bank umum untuk siapa saja yang mau meminjam uang. Oke, saya ulangi lagi, kenapa pinjaman dari Bank Indonesia itu berada pada urutan yang pertama? Karena di Bank Indonesia itu menyediakan kuota bagi siapa saja bank umum yang membutuhkan pinjaman. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan kedua, suku bunga pinjaman kalau kita ambil di Bank Indonesia itu lebih kecil ketimbang kalau kita ambil di antar bank atau dari bank asing. Jadi kenapa pinjaman dari Bank Indonesia itu yang pertama? Karena yang pertama, Bank Indonesia menyediakan memang pinjaman bagi siapa saja bank umum yang mau meminjam. Dan yang kedua, suku bunga pinjaman di Bank Indonesia itu jauh lebih rendah dibanding sumber-sumber lainnya. Kemudian ada pinjaman dari antar bank, misalnya Bank BRI pinjam ke BNI, Bank BNI pinjam di Bank Mandiri. Itu yang disebut dengan pinjaman antar bank. Kenapa kemudian pinjaman antar bank ini posisinya di atas pinjaman dari bank asing? Karena kalau kita sebagai lembaga perbankan itu meminjam uang antar bank ketimbang dari bank asing, itu suku bunga pinjamannya lebih rendah kalau kita melakukan call money ketimbang kita melakukan pinjaman dari bank asing. Sehingga kenapa pinjaman dari bank asing itu menjadi opsi terakhir manakala suatu lembaga perbankan mau membutuhkan utang, karena kemudian pinjaman dari bank asing itu suku bunganya yang paling tinggi. Dan sudah menjadi naluri kita sebagai seorang yang suka meminjam, kita mencari suku bunga yang paling rendah karena akan membantu meringankan beban dari perusahaan yang kita miliki. Oke, saya rasa itu. Kita pindah ke slide berikutnya. Ada dana dari masyarakat luas. Nah, ini yang sebenarnya sudah beberapa kali kita singgung di kelas, bahwa dana dari masyarakat luas itu terbagi menjadi 3. Ada dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Yang kita bahas pertama adalah simpanan giro, yang pengertiannya kita bisa lihat sama-sama. Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya itu dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek ataupun bilet giro. Berikutnya, sarana penarikan dana pada simpanan giro itu bisa kita lakukan dengan menggunakan ATM atau slip penarikan, bisa menggunakan cek ataupun bilet giro. Nah, lanjutannya, cek itu apa? Cek adalah surat perintah dari nasabah ke bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalam cek. Jadi saya sudah pernah bahas juga bahwa cek dan bilet giro itu bedanya tipis sekali. Cek itu surat perintah bayar secara tunai, sedangkan bilet giro surat perintah bayar dari kita kepada bank yang pegang uangnya kita secara pemindah bukuan. Oke. Sini ada ciri-ciri cek yang bisa kita lihat. Nggak usah saya terlalu jelaskan, kalian bisa baca. Ada beberapa poin dari ciri-ciri cek yang kalian bisa perhatikan, mulai dari ada tulisan ceknya, ada perintah bayar sejumlah uang, sampai kemudian terdapat masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari sejak waktu terbitnya. Jadi kalau kalian menerima pembayaran dalam bentuk cek, itu tidak bisa kalian tunda lebih dari 70 hari. Karena kalau cek yang kalian pegang itu lebih dari 70 hari, maka dia kadaluarsa, tidak bisa lagi dicairkan. Kemudian berikutnya tanda tangan atau stempel perusahaan sama yang disimpan oleh bank. Jadi dalam cek itu kan
kita sebagai orang yang memerintah bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada orang, cek tersebut harus kita tanda tangani. Nah, cek yang kita tanda tangani atau tanda tangan yang ada di cek tersebut harus sama dengan tanda tangan yang disimpan oleh pihak perbankan. Karena jangan sampai yang menandatangani di cek itu berbeda dengan tanda tangan yang disimpan oleh pihak perbankan. Kalau berbeda, maka pihak perbankan tidak akan mencairkan dananya kita untuk kita bayarkan kepada orang lain, karena jangan sampai yang menandatangani di cek tersebut bukan kita yang kemudian ingin mencairkan uang kita kepada orang lain. Selanjutnya ada bilet giro. Penjelasannya saya sudah jelaskan tadi di awal. Sama, yaitu merupakan surat perintah bayar dari nasabah kepada bank untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan ke rekening pihak lain. Jadi saya ulangi lagi perbedaan antara cek dan bilet giro. Cek itu pencairannya secara tunai, sedangkan bilet giro pencairannya secara pemindah bukuan. Adapun ciri-ciri bilet giro kalian bisa baca di materi ini, tidak usah lagi saya jelaskan karena saya rasa ini mudah untuk kalian cerna. Nah, perhitungan bunga simpanan giro. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, bahwa kalau kita menyimpan uang di bank, entah itu simpanan yang kita lakukan secara giro, secara deposito, atau secara tabungan, kita akan mendapatkan feedback atas uang yang kita taruh di bank dalam bentuk bunga simpanan. Nah, kalau kita menyimpan uang dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito, sebesar apapun, kita bisa menghitung berapa bunga yang kita dapatkan menggunakan metode-metode yang akan kita bahas pada slide ini. Nah, manakala kita menyimpan uang kita di bank dalam bentuk simpanan giro, seperti dalam contoh ini yang dilakukan oleh Tuan Adam. Ada laporan rekening korannya pada bulan November 2016. Dimulai dari tanggal 3 dia store 18 juta sampai kemudian pada tanggal 27 dia store tunai juga sebesar 4 juta, sehingga saldo terakhir pada bulan November Tuan Adam itu sebesar 14 juta. Lantas dari laporan rekening koran khusus November 2016 ini, berapa kemudian bunga simpanan yang diperoleh oleh Tuan Adam atas simpanan giro yang dia miliki sesuai dengan contoh yang ada di slide ini, dengan asumsi bunganya itu 18% per tahun. Nah, kita bisa hitung dengan beberapa metode yang kita bisa lihat. Yang pertama, menggunakan metode saldo terendah. Nah, di sini kita lihat untuk mencari berapa bunga yang diperoleh Tuan Adam atas simpanan giro dia pada slide yang tadi, yang ini, kita bisa melihatnya atau kita bisa menghitungnya dengan menggunakan metode saldo terendah. Metode saldo terendah itu 18% dikali 10 juta dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Kemudian dari mana angka 10 juta itu? Angka 10 juta itu merupakan saldo terendah Tuan Adam pada bulan apa? Pada bulan November. Kita bisa lihat saldo terendahnya itu ada pada angka 10 juta. Oke. Kita lanjut. Oke, jadi 10 juta tadi itu kita bisa lihat tadi bahwa dia berasal dari saldo terendah pada bulan November. 18% kali 10 juta bagi 12 hasilnya 150. Kemudian dari 150 ini kena pajak oleh pemerintah dengan asumsi pajaknya itu 15%, maka kena pajak 22.500. Artinya bunga simpanan yang diperoleh Tuan Adam atas simpanan giro yang dia miliki per November 2016 itu sebesar 127.500. Nah, untuk menentukan bunga simpanan giro, bukan cuma menggunakan metode saldo terendah, kita juga bisa menggunakan metode saldo rata-rata. Nah, saldo rata-rata pada bukan bulan Juni ya, bulan November ini seharusnya. Rata-rata pada bulan November itu adalah 125 juta dibagi 8. Nah, 125 jutanya ini dari mana dan 8-nya juga dari mana? Nah, 125 jutanya itu berasal dari penjumlahan ini. Penjumlahan 18 juta sampai dengan 12 juta. Sedangkan 8-nya itu dari mana?
total transaksi dalam bulan November. Kita bisa hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kali transaksi. Sehingga untuk mencari-cari rata-rata saldo pada bulan November, kita totalkan ini. Kemudian kita bagi dengan 8. Sehingga kita bisa memperoleh total rata-rata saldo pada November 2016 berdasarkan laporan rekening koran yang dimiliki oleh Tuan Adam. Kita pindah kembali di slide yang tadi. Oke. Di sini kita bisa lihat 125 juta dibagi 8, rata-rata saldonya itu 15 juta sekian. Untuk mencari bunganya menggunakan metode saldo rata-rata, kembali kita kalikan 18% dengan asumsi yang di awal tadi 18% per tahun dikali 15 juta dibagi 12 karena ada 12 bulan dalam setahun. Artinya dengan metode saldo rata-rata Tuan Adam akan memperoleh bunga simpanan sebesar 234 juta yang kemudian oleh pemerintah kena pajak dengan asumsi 15% sebesar 35.000. Maka dengan menggunakan metode saldo rata-rata, bunga dari Tuan Adam per November 2016 akan diterima sebesar Rp84.375. Jadi untuk penentuan metode untuk simpanan giro, kita bisa mencari berapa bunga simpanan yang kita peroleh dengan menggunakan dua metode, yaitu metode saldo terendah dan juga metode saldo rata-rata. Berikutnya kita lihat simpanan tabungan. Simpanan tabungan yaitu simpanan yang dapat ditarik kapan saja menggunakan ATM atau slip penarikan, baik itu untuk kebutuhan pribadi atau untuk melakukan pembayaran atau transfer. Simpanan tabungan mempunyai limit penarikan seperti yang selalu saya sampaikan per harinya, tidak sama dengan giro yang tidak mempunyai limit. Ada beberapa alat penarikan simpanan tabungan, antara lain bisa menggunakan buku tabungan. Jadi kalau kartunya kalian hilang, kalian tetap bisa menarik uang yang ada di rekeningnya kalian, tinggal bawa buku tabungannya kemudian pergi ke teller. Bisa pakai slip penarikan, bisa juga menggunakan kartu ATM. Ini sederhana ya. Hal-hal yang diatur oleh bank agar tabungan dapat menarik calon nasabah. Jadi ada beberapa hal yang kemudian bisa dijadikan senjata oleh pihak perbankan agar nasabah itu lebih memilih menyimpan uangnya di banknya dia ketimbang bank pesaingnya dia. Nah, apa-apa saja yang bisa dijadikan sebagai alat, yaitu persyaratan penabung. Jadi kalau kita perhatikan di beberapa bank itu persyaratan penabungnya itu berbeda-beda. Ada yang nanti kita store 500.000 baru kita bisa buka akun dalam suatu bank. Ada yang kemudian hanya 50.000 kita sudah bisa membuat akun pada bank tersebut. Ini kan persyaratan penabung yang kemudian berbeda-beda dari antar bank, sehingga bisa menjadikan alat promosi atau bisa menjadi alat pembanding bagi masyarakat untuk membuka rekening di bank A, B, atau C. Tergantung kemudian persyaratan penabungnya dipenuhi atau dimampui oleh masyarakat atau tidak. Contoh misalnya, ada dua bank, misalnya bank A dan bank B. Bank A persyaratan penabungnya harus menyetor 500.000 di awal, sedangkan bank B harus cuma menyetor 50.000 di awal. Nah, saya sebagai orang yang kemudian misalnya ekonominya menengah ke bawah, saya tidak punya uang 500.000 di awal untuk di store. Saya cuma punya uang 50.000, tapi saya juga mau dibilang punya ATM. Nah, bank yang mana yang saya pilih? Saya pilih bank yang kemudian hanya persyaratan penabungnya itu cukup menyetor uang 50.000. Jadi persyaratan penabung juga bisa dijadikan sebagai alat bagi setiap lembaga perbankan untuk menarik minat konsumen atau nasabah. Kemudian ada jumlah setoran seperti yang saya katakan tadi. Ada pengambilan tabungan. Jadi pengambilan tabungan ini juga berbeda-beda dari setiap bank. Jenis kartu yang sama di bank yang berbeda, pengambilan tabungannya itu bisa limitnya berbeda. Contoh misalnya, sama-sama kartu warna biru di bank A dan di bank B, tapi di bank A kita bisa menarik 10 juta per hari, di bank B kita hanya bisa menarik 5 juta per hari. Nah, ini bisa menjadikan alat pancing atau alat pembanding bagi nasabah dia mau buka akun di bank A atau di bank B.
kemudian bunga simpanan. Jadi ini yang paling menarik sebenarnya konsumen ya untuk memilih dia mau menabung di bank A atau di bank B. Siapa bank yang memberikan bunga simpanan yang paling besar, tentu itu akan lebih dipilih oleh konsumen ketimbang bank yang menyediakan bunga simpanan lebih rendah. Selanjutnya, kalau kita punya simpanan tabungan dalam suatu bank, kita bisa hitung juga berapa bunga simpanan yang akan kita peroleh dalam atas simpanan tabungan yang kita lakukan berdasarkan dengan menggunakan beberapa metode. Kita bisa lihat di sini. Oke, kita lanjut. Tadi agak hang. Jadi saya ulangi lagi, kita bisa mengetahui berapa bunga simpanan atas tabungan atau simpanan tabungan yang kita lakukan dalam suatu lembaga perbankan menggunakan beberapa metode. Ada 2 metode pada slide ini. Yang pertama sama seperti tadi, bisa menggunakan metode saldo terendah. Dengan cara apa? Dengan cara kita lihat dengan asumsi bunga 18% per tahun, artinya 18% kita kali 4 juta. 4 juta pada contoh di atas ini berasal dari sini. 4 juta kan saldo terendah pada November 2016 yang dimiliki oleh Tuan Ibrahim. Jadi 18% kita kali 4 juta, kemudian kita bagi 12 dalam setahun. Sebesar 60.000, kemudian kena pajak oleh pemerintah sebesar 15%, 60.000 kurang 9.000. Artinya berdasarkan contoh Tuan Ibrahim pada 30 November 2016, maka simpanan tabungan yang dia miliki atau dia akan mendapatkan bunga simpanan pada bulan November sebesar Rp51.000. Oke. Metode yang lainnya bisa menggunakan metode saldo harian. Nah, metode saldo harian ini agak rumit ya. Kita kerjakan yang awal dulu. Metode saldo harian yang pertama. 1 sampai 9 November. 1 sampai 9 November kita hitung bunganya 18% dikali 6 juta. Dikali 9 dibagi 365 hari dalam setahun. Pertanyaannya, 6 juta ini dari mana? 6 juta ini kita bisa lihat saldonya dari tanggal 1 sampai 9 November. 1 dari tanggal 1 dari tanggal 1 ini kan sampai 9 itu saldonya ada 6 juta. Karena pada tanggal 10 baru berubah menjadi 10 juta. Jadi 1 sampai 9 itu saldonya sebesar 6 juta. Oke. Kemudian angka 9. Angka 9 ini berasal dari mana? Ini kita bisa lihat. Angka 9 ini berasal dari mana? Angka 9 ini berasal dari total hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada 9 hari. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. 18% kita kali 6 juta dikali 9, karena dari tanggal 1 sampai 9 itu 9 hari, dibagi 365 hari sebesar 26.630. Kemudian yang kedua kita hitung tanggal 10 sampai tanggal 11 November. 10 sampai 11 November itu kita bisa lihat tanggal 10 sampai 11 November saldonya itu 10 juta, karena pada tanggal 12 itu sudah berubah menjadi 7 juta saldonya. Oke, sehingga kita bisa lihat tanggal 10 dan tanggal 11 itu saldonya sebesar 10 juta. Kita kali 2, karena tanggal 10 dan 11 cuma 2 hari. Kita bagi 365 hari sebesar 9.863. Kita lakukan seperti itu terus sampai kemudian pada tanggal 30 November, sehingga kita bisa lihat akumulasi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu sebesar 90.000 yang kena pajak dengan asumsi 15%, sehingga total pendapatan bunga simpanan tabungan Tuan Ibrahim pada November 2016 dengan metode saldo harian itu sebesar Rp76.708. Saya rasa ini gampang ya, mudah dimengerti. Kalian bisa ulang-ulang kalau tidak dimengerti. Selanjutnya kita pindah ke simpanan deposito. Simpanan deposito sering juga saya singgung di kelas bahwa dia adalah simpanan yang pengambilannya itu tidak bisa kapan saja, melainkan berdasarkan perjanjian antara bank dan pemilik uang. Jangka waktu penarikan deposito itu bisa mulai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai kemudian 24 bulan.
Jika deposito itu ditarik sebelum jangka waktunya, maka akan dikenakan penalti rate sesuai dengan ketentuan bank, dan ketentuan bank ini masing-masing bank berbeda. Jadi contohnya misalnya begini, kita deposito 24 bulan, belum 24 bulan, baru 18 bulan kita sudah mau tarik uang tak. Nah, kalau kita mau tarik sebelum 24 bulan, bank akan memberikan uang kita, tapi dengan syarat kita harus membayar penalti rate atau uang hukuman, karena kita menarik uang kita sebelum jangka waktu yang telah kita tentukan bersama dengan pihak perbankan. Berikutnya, bunga dari simpanan deposito itu dapat diambil setiap bulannya ataupun pada saat jatuh tempo. Metodenya kita bisa lihat. Perhitungan bunga simpanan deposito, contoh kasus Tuan David memiliki simpanan deposito pada Bank Mandiri sebesar 100 juta dengan jangka waktu deposito 6 bulan. Bunga deposito sebesar 18% per tahun. Berapa bunga deposito yang diterima Tuan David jika diambil setiap bulan, atau Tuan David mau mengambil saat jatuh tempo atau pada bulan ke-6. Kita bisa lihat ya, dengan metode setiap bulannya, bunga depositonya itu kita asumsikan tadi berapa? 18%, kemudian kita kali 100 juta total depositonya, kemudian kita kali 1. Maaf, tidak kelihatan. Kita kali 100 juta, kemudian kita kali 1, karena kita mau cari tahu berapa per bulannya bunga yang kita bisa terima kalau kita mau mengambil setiap bulan. Kemudian kita bagi 12 karena ada 12 bulan dalam setahun, sehingga kalau Tuan David berdasarkan asumsi 100 juta depositonya selama 6 bulan, maka setiap bulan bunga deposito yang dia hasilkan sebesar 1.275.000 rupiah. Itu kalau kita mau mengambil setiap bulan. Kalau kita mau mengambil setiap nanti pada saat jatuh tempo atau pada bulan ke-6, kita tinggal ganti kali satunya menjadi kali 6. Hasilnya berapa? Hasilnya 9 juta yang oleh bank kena pajak 1.350.000, sehingga totalnya sebesar 7.650.000. Oke, saya rasa cukup untuk materi yang ini. Kita lanjut materi alokasi dana.